Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, kita akan melihat dari penggalian apa saja yang kita bisa dapatkan. Apa saja harta yang terpendam, yang kita bisa lihat, bisa ambil, bisa aplikasikan. Kalau itu tinggal sejarah, ya biarkan sejarah saja. Dan untuk sejarah kita tidak bisa ngutik-ngutik, ya memang sudah kejadiannya seperti itu, ya. Tapi di dalam sejarah itu juga seringkali Elohim Yahweh berbicara dengan kode-kode tertentu, ya. Nah, untuk dapat memahami, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu Yeshua Mashiach, dan juga kekayaan yang luar biasa ada di dalamnya. Di tangan saudara dan saya ada ayat-ayat yang tersebar dari Tanak dan Prigadasa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Tinggal saudara menempatkan di posisi yang benar, dan kita akan melihat the grand plan Dafar Elohim yang sangat luar biasa. Pengajaran time travel adalah untuk melengkapi saudara dan saya menggali Dafar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, untuk membongkar roh jahat jenis apa yang tersembunyi, menguasai manusia, dan juga untuk melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Elohim, ya, supaya saudara saya sebagai manusia-manusia lain berkemenangan sampai harpazo. Ada 7 fase Dafar Elohim yang saya berikan, ya, dan kita sudah ada di fase yang ketiga, ya, dan di dalam fase yang ketiga ada sub fase lagi, yaitu mengenai lahirnya Israel sampai journey-nya, sampai masa hakim-hakim, dan seterusnya. Jadi kita akan melampaui ini semua. Kitab Kejadian, kita sudah sampai di titik yang terakhir, di mana dengan kejadian ini, kitab Kejadian ini, kitab Bereshit ini, kita mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti sekarang ini, mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan juga mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu Israel. Jangan pernah lupa, kitab Bereshit adalah kitab yang didiktekan Bapak Yahweh kepada Moshe, karena Elohim Yahweh yang tahu persis, dan dia memberikan kode-kode yang luar biasa dalam kitab ini. Jadi bukan Moshe yang membuatnya dengan mengingat-ingat sendiri, tetapi Bapa Yahweh sebagai authornya. Sedangkan Moshe ditugasi untuk menulis saja, jadi didiktekan. Ya, kita akan masuk di dalam penggalian Kejadian 46 ayat 50. Kita akan membaca pasal-pasalnya. Kita akan lihat dari Kejadian 46 sampai ayat 1 sampai 34. Silakan Brethren. Kejadian 46 ayat 1. Kemudian berangkatlah Israel dengan segala kepunyaannya, dan ia tiba di Beersheba dan mempersembahkan kurban kepada Elohim ayahnya Ishak. 2. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam. Firman-Nya, Yakub, Yakub, dan ia menjawab, ini aku. 3. Lalu dia berfirman, Akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. 4. Aku akan turun bersamamu ke Mesir, dan aku juga akan sungguh-sungguh membawamu kembali, dan Yosef akan menaruh tangannya menutupkan matamu. 5. Bangkitlah Yakov dari Beersheba. Maka anak-anak Israel membawa Yakov, ayah mereka, dan anak-anak mereka, serta istri-istri mereka, menggunakan kereta-kereta yang telah Firaun kirim untuk membawanya. 6. Mereka juga membawa ternak-ternak dan harta benda yang telah mereka kumpulkan di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, Yakov dan seluruh keturunannya. Oke, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Saya yakin saudara pasti ingat satu peristiwa, yaitu di dalam Kejadian. Ya, di dalam Kejadian, Fatsal yang ke-15. Ya, Fatsal yang ke-15. Itu dikatakan bahwa Avram saat itu, bukan Abraham ya. Jadi Avram saat itu
berbincang-bincang dengan Elohim Yahweh. Dan Elohim Yahweh menyatakan satu rahasia. Yang menyatakan satu rahasia. Rahasianya adalah yang tertulis di dalam Ayat Kejadian 13, Pak. ya, Ayat kejadian 13. Kejadian 15 ayat 13. Ya, coba mungkin Brother Enoch bisa bantu untuk baca. Kejadian 15 ayat 13. Suaranya belum keluar. Kejadian 15 ayat 13. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Ya, terima kasih. So, perhatikan, pada saat Abram, ini namanya belum diganti ya, jadi Abraham. Dan saat itu Ishak belum lahir. Ishak belum lahir, ya pasti tentunya Yakub belum ada. Bukan tidak ada, tapi belum ada. Ya. Nah, ini ada jenjang waktu sekitar 100 tahunan. Antara 80 sampai 100 tahun. Sejak dari firman Elohim Yahweh kepada Abram saat itu, namanya belum jadi Abraham, dan Elohim Yahweh sudah kasih tahu terlebih dahulu bahwa keturunanmu nanti akan diperbudak di negeri asing. Ya, dianiaya, dan kemudian nanti akan si penganiaya itu akan aku hukum. Nah, kalau kita perhatikan hal ini, penggenapannya itu starting point-nya itu saat Yakov membawa 70 jiwa-jiwa untuk ya sekitar sebegitu ya, sekitar segitu ya. Belum hamba-hambanya, belum budak-budaknya ya. Itu baru daftar keluarganya saja. Itu pindah dari Kanaan menuju ke Mesir. Ya. Jadi flow-nya seperti itu, ceritanya seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan kembali ke kejadian pasal 15, Elohim Yahweh itu sudah tahu terlebih dahulu. Nah, ini penting. Saya bisa lihat, dia sudah membuktikan bahwa dia adalah Elohim yang maha tahu. Dia udah tahu sebelumnya. Memang saya pernah bahas hal ini, bahwa untuk mendapatkan rahasia ini, Avram harus memberikan korban. Itu saudara bisa ikutin dalam, saya nggak tahu nomor berapa ya, pengajaran time travel, tapi saudara lihat saja, ya, di mana dia harus mempersembahkan korban, baru rahasia ini dinyatakan. Saudara bisa lihat, ya, saya yakin saudara masih ingat itu ya. Nah, poinnya adalah Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Dan puji Bapa Yahweh diceritakan oleh Elohim Yahweh dalam Kejadian 15, dan digenapi perjalanannya memang dimulai oleh Yosef. Tetapi secara kelompok Israel itu sudah dimulai, yaitu dalam Fatsal yang ke-46. Elohim Yahweh sudah membuktikan pada saudara dan saya, dia sudah tahu terlebih dahulu. Saya bisa lihat, walaupun saat Kejadian 15 itu dia tidak kasih clue. Apa itu clue ya? Clue itu Petunjuk. ya, terima kasih Bresco. Petunjuk secara detail. Oh, nanti ada Yosef yang akan diperbudak dulu karena dibuang saudara-saudaranya. Nggak dikasih tahu, saudara. Nggak dikasih tahu kan? Oh, nanti Yosef ya, dia ada di rumahnya Potifar. Kemudian dia masuk penjara. Kemudian dia nanti jadi orang kedua di Misraim setelah Firaun. Nggak dikasih tahu. Tapi dikasih tahu yang besar-besarnya saja.
Seperti, nanti bangsamu yang keturunanmu akan diperbudak, akan pindah, akan diperbudak 400 tahun, nanti yang memperbudak tak hukum. Itu ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan setelah itu mereka keluar dengan membawa banyak harta. Saya bisa lihat, jadi yang besar-besar saja yang dikasih tahu. Tapi itu sudah luar biasa, saudara. Dan Elohim Yahweh juga memperlakukan yang sama dengan saudara dan saya hari ini. Kalau nggak percaya, bagi saudara yang sudah memahami, yang mengikuti pengajaran ini, saudara akan melihat bahwa rahasia mengenai harpazo itu sudah diberikan. Ini suara saya putus-putus lagi ya kelihatannya. Iya, Pak. Agak sedikit. Iya, Ini singgah, Pak. voice. Patah-patah, Pak Roy. Di saya singgah loh. Oke, saudara jangan keluar ya. Saya akan reset komputer saya ini. Ini kelihatannya ada yang terlalu heavy ini. Saudara sabar sebentar ya. Beri saya sekitar 5 menit ya. Saya akan. Tapi udah bagus kok, Pak. Udah bagus sekarang. Oke, kalau bagus ya udah, kita lanjutin aja. Ya. Surabaya bagus, Pak. Surabaya bagus. Bagus, ya udah kalau gitu. Yang di YouTube gimana? Ada yang bisa kasih komen nggak? Mungkin Brisco bisa bantu saya untuk dilihat yang di YouTube. Saya akan lanjutkan dulu aja. Oke, Pak. Kalau saudara perhatikan, Elohim Yahweh memperlakukan yang sama. Saudara dan saya di titik 2024. Ya, dengan cara bagaimana? Kita dikasih rahasia harpazo. Saudara dan saya dikasih rahasia berapa lama anti Hamasiyah. Saudara dan saya dikasih feel dengan perhitungan yang betul-betul mendekati sempurna, yaitu tidak lama lagi Yeshua akan datang, baik melalui harpazo pertama, baik sisi yang kedua melalui kedatangan di Yerusalem, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Saudara dan saya juga sudah dikasih mengenai tubuh kemuliaan. Ya kan? Banyak pengajaran yang sudah saya berikan. Saudara sudah dikasih Elohim Yahweh, kita dikasih Elohim Yahweh mengenai kira-kira rasanya kerajaan 1000 tahun itu kayak apa. Saya bisa lihat. Bahkan sampai di dalam Yerusalem dan bumi yang baru, kita juga sudah dikasih. Luar biasa nggak? Ya, itu persis seperti Avram saat itu, mohon maaf, Avram dikasih oleh Elohim Yahweh, dikasih oleh Elohim Yahweh untuk mengetahui bahwa keturunannya itu nasibnya bakal seperti apa. Begitu, saudara. Ya, jadi dengan cara yang sama, tapi posisinya beda. Elohim Yahweh tidak mungkin ngomong sama saudara, nanti keturunanmu akan diperbudak di Mesir, habis itu dikeluarkan. Loh, kapan ceritanya? Kan tidak mungkin. Loh, kita sudah zamannya 2024. Ya, jadi secara proporsional ya tidak mungkin, karena panggilan mereka beda dengan saudara dan saya. Panggilan saudara dan saya ada di dalam zaman akhir. Ya, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Nanti orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun sama juga, saudara. Ya, sama juga. Dikasih tahu yang mereka itu akan mengenakan tubuh kemuliaan. Mereka akan bersatu dengan Yeshua HaMashiach dan bumi akan dihancurkan. Mereka ada Torah. Mereka ada Nevi'im, mereka ada Ketuvim, mereka ada Brit Gadasa, mereka ada perjanjian lama dan perjanjian baru saat kerajaan 1000 tahun. Ada. Ya. Dan mereka juga lebih, istilahnya itu lebih apa ya? Realistik sebetulnya. Kalau hari ini saudara dan saya hanya bisa melihat apa yang tertulis. Tapi mereka saat kerajaan 1000 tahun itu realistik banget, saudara. Bisa berjabatan tangan dengan manusia dengan tubuh kemuliaan. Ketemu Yeshua 1 tahun 1 kali,
perayaan Sukot di Yerusalem. So bisa lihat lebih realistik kan? Langsung lihat. Tapi prinsipnya sama. Dikasih tahu terlebih dahulu. Nah, sama juga seperti saudara dan saya, mau percaya atau tidak. Ya, bukti terjelas di sekitar saudara banyak yang menolak. Persis nanti kerajaan 1000 tahun begitu saudara. Di akhir kerajaan 1000 tahun kan sudah tertulis kemarin kita sudah baca bahwa setan dilepas dan mereka dia menyesatkan bangsa-bangsa. Banyaknya seperti pasir di pantai. Saudara bisa lihat, itu mirip seperti hari ini. Banyak yang menolak. Ya, banyak yang menolak. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun ceritanya juga sama. Banyak yang menolak juga. Saudara bisa lihat. Jadi sama. Cuma memang beda kondisi. Sorry Pak Yosef, suaranya putus-putus lagi. Oke. Jadi kalau putus-putus, saudara jangan keluar. Saya akan riset sebentar ya. Coba ya. Karena mungkin ada sesuatu yang terlalu berat di laptop saya. Saudara istirahat sebentar, sekitar 5 menit. Oke, terima kasih. Ya, haleluya. Tes dulu. Bagaimana sekarang? Pak Yosef, welcome back. Bagus, Pak. Bagus. Ya, oke. Puji Bapak ya. Sekarang malah serak-serak, Pak. Sekarang bagaimana? Sesekali kesek-kesek, Pak. Sudah, Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Bagus, sudah bagus. Ya, haleluya. Jadi kita bisa melihat ya. Elohim Yahweh memperlakukan saudara dan saya yang sama. Tapi di dalam posisi timeline yang berbeda. Tapi prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Nah, kita akan lihat yang selanjutnya. Ya, kita akan lihat selanjutnya yaitu di dalam Kejadian. Ya, jadi saudara bisa memahami ya bagaimana cara kerja Elohim Yahweh. Itu luar biasa. Dia sudah tahu sebelumnya. Dan itu dahsyat, saudara. Ya, dan oke, kita akan lihat kelanjutannya yaitu di dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya. Silakan Brother Reno. Kejadian 46 ayat 7. Anak-anak dan cucu-cucunya bersamanya, anak-anak perempuan serta cucu-cucu perempuannya, bahkan seluruh keturunannya dibawa masuk bersamanya ke Mesir. 8. Inilah nama-nama keturunan Israel yang telah tiba di Mesir. Yakov dan anak-anaknya, Ruben anak sulung Yakov, 9, dan anak-anak Ruben, Henok, dan Palu, dan Hezron, dan Karmi. 10. Anak-anak Simeon, Yemuel, dan Yamin, dan Ohad, dan Yahin, dan Zohar, dan Saul, anak seorang wanita Kanaan. 11. Anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. 12. Anak-anak Yehuda, Er, dan Onan, dan Shela, dan Peres, dan Zera. Tetapi Er dan Onan telah mati di tanah Kanaan. Anak-anak Peres, Hezron, dan Hamul. 13. Anak-anak Isakar, Tola, dan Puah, dan Yaayub, dan Simron. 14. Anak-anak Zebulon, Seret, dan Elon, dan Yahleel. Iya, kita stop sebentar ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Anak-anak Lewi itu ada 3, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Ya, saudara perhatikan Gerson, Kehat, dan Merari. Nah, 3 anak Lewi ini adalah cikal bakal di mana mereka nanti akan diberi tugas oleh Elohim Yahweh untuk mengangkat perkakas-perkakas kemah suci. Ya, nanti kita akan lihat
Tapi fondasinya sudah ada. Gerson, Kohat, dan Merari. Jadi ada yang ngurusi pelataran, ada yang ngurusi bagian kemah pertemuan, dan ada yang ngurusi yang lebih spesifik, yaitu bagian tabut perjanjian. Ya, jadi ada pembagiannya. Ada pembagian. Nanti kita akan temukan. Kalau nggak salah dalam kitab Imamat, ya akan ditemukan itu. Jadi sudah dibagi. Nah, kalau sudah perhatikan, Gerson, Kehat, dan Merari. Ya, ada yang namanya Kehat. Bani Kehat. Bani Kehat ini saudara bisa temukan hari ini nggak? Mungkin di Indonesia sulit. Tapi di Amerika sini, kalau komunitasnya orang Yahudi, itu mereka pakai last name. Tahu last name ya? Nama belakang. Nama belakang. Itu mereka pakai nama yang namanya Kohen. Imam. Ya, Kohen. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Kehat, itu Kohat. Kohanim. Ya. Itu hari ini ada. Jadi, orang-orang itu yang ada sekarang itu punya DNA, bayangin saudara, sejak zaman daripada Lewi. Dahsyat ya. Ya, dahsyat. Saya pernah berjabatan tangan dengan orang Yahudi, specifically si Silo, ya. Dan saya merasa feel, wah saya berjabat tangan dengan Abraham, saudara. Ya, wah luar biasa. Ya, saat itu tiba-tiba secara mendadak dia ada perjalanan ke Arizona, begitu. Dan secara mendadak pula anak-anak kasih tahu, ayo kita ketemu dengan mereka, ya ikut worship saat itu. Selesai, ya saya lihat di mana dia. Oh ternyata dia sudah di luar. Cepat-cepat saya keluar. Salaman dulu dengan Abraham, Ishak dan Yakov. Tapi dalam bentuk DNA, ya. Wah luar biasa, saudara. Ya luar biasa. Jadi satu pengalaman. Walaupun itu anak-anaknya, tapi kan DNA-nya ada, saudara. Ya memang sudah kawin campur, tapi kan tetap DNA-nya juga ada DNA Abraham, Ishak dan Yakov. Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Nah, jadi ini yang dari Lewi. Hari ini ada. Dan itu membuktikan bahwa Elohim Yahweh setia dengan perjanjiannya terhadap Israel secara nation. Ya, secara nation. Tapi secara individu, nah kemarin sudah saya bahas, mereka harus bertanggung jawab masing-masing meresponi mengenai keselamatan mereka masing-masing. Ya, jadi secara nation kita sudah melihat Israel ada hari ini dan terus tetap ada sampai selama-lamanya. Ya, luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan. Ya, jadi itu yang kita bisa lihat dari peristiwa nama-nama ini yang kita bisa ambil. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan yaitu di dalam ayat 15. Silakan Brother. Kejadian 46 ayat 15. Inilah keturunan Leah yang telah ia lahirkan bagi Yakov di padang Aram, juga Dina anak perempuannya. Semua keturunan laki-lakinya dan keturunan perempuannya berjumlah 33 orang. 16. Nama anak-anak Gad, Zivion dan Hagi, Shuni dan Esbon, Eri dan Arodi dan Areli. 17. Anak-anak Asher,
Yimna dan Yishwa, dan Yiswi dan Beria, dan Serah saudara perempuannya. Anak-anak Beria, Heber dan Malkiel. 18. Inilah keturunan Zilpa yang telah Laban berikan kepada Leah, anak perempuannya, dan ia melahirkan 16 orang bagi Yakov. 19. Anak-anak Rahel, istri Yakov, Yosef dan Benyamin. 20. Dan lahirlah bagi Yosef di tanah Mesir, Manasye dan Efraim, yang telah Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On, lahirkan baginya. 21. Dan anak-anak Benyamin, Bela, Bekher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. 22. Inilah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakov, seluruhnya ada 14 orang. 23. Anak Dan, Husim. 24. Anak-anak Naftali, Yazel, Guni, Yezer, dan Shilem. 25. Inilah keturunan Bilha yang telah Laban berikan kepada Rahel, anak perempuannya, dan ia melahirkan 7 orang ini seluruhnya bagi Yakov. 26. Semua orang yang datang bersama Yakov di Mesir, yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakov, seluruhnya ada 66 orang. 27. Dan anak-anak Yosef yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Seluruh isi keluarga Yakov yang datang di Mesir ada 70 orang. 28. Dan ia telah mengutus Yehuda lebih dulu kepada Yosef untuk memberi petunjuk di depannya menuju Goshen. Maka sampailah mereka di tanah Goshen. 29. Lalu Yosef memasang keretanya dan berangkat untuk menemui Israel ayahnya di Goshen. Ketika terlihat olehnya, maka ia merangkul lehernya dan lama ia menangis pada lehernya. 30. Berkatalah Israel kepada Yosef, bolehlah aku mati sekarang sesudah aku melihat wajahmu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. 31. Berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, aku mau menghadap menceritakan kepada Firaun serta berkata kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang ada di tanah Kanaan telah datang kepadaku. 32. Dan orang-orang itulah yang menggembalakan kawanan domba, karena mereka adalah para peternak, dan mereka membawa kawanan domba dan lembu mereka, serta segala yang ada pada mereka. 33. Ketika Firaun memanggilmu dan ia berkata, apakah pekerjaanmu? 34. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu ini adalah para peternak sejak muda kami, bahkan sampai sekarang, baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Ya, sudah ada gambarnya? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi inilah perjalanan daripada Yakov sampai dia bertemu dengan Yosef. Itu lamanya 22 tahun, saudara. Kita ingat saat Yosef diutus oleh ayahnya untuk menilik saudara-saudaranya, dia usia 17. Berdasarkan saat dia dapat mimpi dari Bapa Yahweh. Dan kemudian Yosef menjadi orang kedua di Mesir, di Misraim, itu umur 30. Dan ditambah lagi 7 tahun masa kesuburan Misraim, masa panen raya. Dan ditambah 2 tahun lagi, ya, ditambah 2 tahun lagi masa kelaparan, sehingga persediaan pangan daripada keluarga Israel habis. Maka mereka mengutus 10 saudara-saudara Yosef untuk pergi ke Misraim. Nah, jadi kalau di total semua itu ada 22 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ya, sudah tahu terlebih dahulu. Dan puji Bapa Yahweh, di mana Israel walaupun 22 tahun, dia tetap beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yesuanya belum nanti. Dia tetap beriman kepada Elohim Yahweh. Dikatakan di ayat-ayat pertama
bahwa Elohim ya dia berbicara kepada Yakov untuk jangan takut ya, jangan takut pergi ke Misraim ya. Di ayat 2 dikatakan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya ya Adonai, ya Tuhan. Firman-Nya, akulah Elohim, Elohim ayahmu. Jangan takut pergi ke Misraim, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, dan kemudian dikasih janji bahwa Yoseflah yang akan mengatupkan kelopak matamu. Jadi Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu bahwa dia akan bertemu dengan Yosef, ya, di mana sebelumnya 22 tahun dia terkurung ya dalam pikirannya sendiri dengan merasa grief atau apa itu namanya? Grief. Berduka cita. Berduka cita ya, terima kasih Brisco. Dia grief karena kehilangan Yosef. Tapi ternyata Elohim itu bergerak dengan sembunyi. Ya, maksudnya sembunyi ya dia tidak tahu, saudara. Ya, tersembunyi. Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang luar biasa. Hal-hal yang tersembunyi, yang tidak diketahui, ternyata di satu titik dimunculkan oleh Elohim Yahweh. Sebagai manusia nggak bisa lihat. Ya, sebagai manusia nggak bisa lihat. Yakov nggak bisa lihat. Dia selama 22 tahun grief. Dia berkabung. Anak yang paling dicintai ya dari Rahel, kemudian anak yang sudah dia angkat menjadi yang sulung karena gara-gara si Ruben menajiskan ya tempat tidurnya, dan dia sudah kasih jubah yang indah, pengharapannya besar sekali kepada Yosef. 22 tahun hilang begitu saja. Ini mirip dengan satu peristiwa, yaitu kalau dari sudut Yakov yang dia tidak dapat kabar apa-apa 22 tahun. Itu persis seperti Esther. Kalau saudara dan saya baca kitab Esther, tidak ada satu kata Elohim di dalamnya. Tidak ada. Ya, tidak ada satu kata Elohim. Jadi suatu cerita kisah berjalan begitu saja. Tidak ada kata Elohim. Kelihatannya kebetulan. Tetapi Elohim Yahweh bergerak di balik layar. Itu luar biasa. Amin. Karena itulah saudara berdoa untuk siapa-siapa saja yang ditaruh dalam hati saudara masing-masing untuk ditulis di dalam buku doa. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu ke depannya orang ini bakal seperti apa. Semaksimal mungkin ya kita kasih tahu, kalau tidak mau tahu ya kita tunggu. Ya, semaksimal mungkin. Dan selain menunggu, selain kasih tahu, ya kita bergerak dalam alam supranatural. Kita berdoa supaya mereka juga siapa tahu ada rencana Elohim Yahweh yang tidak saudara dan saya ketahui, dan mereka diselamatkan. Amin. Itu kan ajaib. Jadi contohnya yang kalau sekarang yang lagi open camp ini yang paling gampang ini Sister Trivena dengan kakaknya ini paling gampang saudara. Ya contoh yang gampang di tengah saudara dan saya yang kita bisa lihat. Coba Sister Trivena tetap di Manado. Manado ya, betul ya? Iya Pak, dan persis 22 tahun Pak. Oh, 22 tahun. Wah, ini dia, saudara. Sama angkanya. 22 tahun. Ya kan? Lah coba. 22 tahun baru pulang. 22 tahun persis baru pulang. Iya. Dan kemudian kakaknya bisa melihat dan mendengar dulu, melihat
dan boleh percaya, ambil keputusan untuk dibaptis. Luar biasa nggak? Kalau dihitung 21 tahun, berarti kan belum pulang, kan pulangnya 22 tahun. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Sudah pulang pun belum kelihatan pertamanya. Belum kelihatan. Tapi akan dibukakan satu. Begitu, saudara. Ya, ya memang kita kan nggak mungkin persis seperti Yosef. Kehilangan anak, dapat lagi. Kan nggak seperti itu. Ya, kita punya masalah sendiri-sendiri. Begitu loh. Tapi prinsipnya itu sama. Elohim Yahweh bergerak di balik layar. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata Elohim Yahweh bergerak. Nah, buat saudara dan saya, semaksimal mungkin apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Begitu. Sisanya, serahkan sama Elohim Yahweh. Ya, itu sangat luar biasa. Oke, kita teruskan. Kan kita lagi menggali. Jadi, sedikit demi sedikit, saudara. Yang selanjutnya. Dikatakan bahwa Kejadian 46, Yosef membawa saudara-saudaranya ya akan menghadap Firaun, dan kemudian dikasih wejangan, dikasih apa itu wejangan? Sehat. Nasihat, Sehat. nasihat. Nanti kalau kamu ketemu dengan Firaun, ditanyain kerjaanmu apa, kamu harus ngomong kerjaannya adalah gembala. Anehnya nih ya, pekerjaan gembala itu dibenci oleh orang Mesir. Ya, dibenci. Saudara. Ini ayatnya, ayat 34. Karena semua orang yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian. Ya, adalah kebencian bagi orang Mesir. Ya, di dalam bahasa LAI-nya, TB, ya terjemahan baru, dikatakan sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian. Kekejian, kebencian, atau jijik. Kejijikan. Buat orang Misraim. Tapi di hadapan Bapa Yahweh, tidak demikian. Luar biasanya apa? Luar biasanya, dengan mereka diarahkan menjadi gembala, mereka dapat satu lahan yang cukup subur, paling subur, yaitu di tanah Goshen. Saya bisa lihat, ya. Coba mereka tidak jadi gembala, mungkin ditaruh di tempat yang kering, saudara. Saya bisa lihat, aneh kan ya, cara kerja Elohim Yahweh. Dengan menggunakan seperti itu, mereka ditaruh di tanah yang cukup subur, yaitu Goshen. Memang saat itu adalah masa kelaparan, kekeringan yang luar biasa. Tapi Goshen itu satu daerah yang cukup subur, karena di sana ada sungai Nil. Ya, seperti delta, begitu. Ya, di situ cukup subur. Karena itu mereka ditempatkan di sana. Tidak ditempatkan daerah-daerah yang sulit, yang jauh dari air. Karena itu, dengan mudah mereka beranak cucu. Karena mereka menguasai daerah Goshen itu. Ya, itu untuk nanti ke depannya, saat mereka sudah mulai berkembang. Ini kan masih kecil. Tapi Elohim Yahweh itu sudah tahu sebelumnya. Ditempatkan di situ. Dan luar biasanya, ya, mereka orang Misraim itu jijik dengan penggembala, ya, dengan status gembala, maunya disingkirkan, begitu, ya. Mereka hanya mengutamakan pertanian berarti. Nah, ini kan kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1:28, silakan brother. 1 Korintus 1 ayat 28. Dan Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti bagi dunia, dan mereka yang dihina, serta mereka yang dianggap tidak ada, agar dia dapat meniadakan apa yang dianggap berharga.
Iya, saudara bisa melihat bahkan saat kelahiran Yeshua, ya kelahiran Yeshua, malaikat-malaikat itu tidak menampakkan diri kepada pedagang-pedagang, tidak. Malaikat-malaikat Syamayim tidak menampakkan diri kepada orang-orang besar, tapi mereka menampakkan diri kepada siapa? Gembala-gembala. Luar biasa nggak? Saya bisa lihat, ini status yang dianggap orang Misraim itu paling rendah, tapi Elohim Yahweh memperhatikan. Amen. Ya, Elohim Yahweh memperhatikan. Di dalam Korintus tadi kan sudah disebutkan. Dan Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti. Siapa saudara dan saya? Buat dunia tidak berarti. Iya kan? Mau digiles mati juga nggak ada suaranya. Betul kan? Kecil sekali. Nggak ada masalahnya. Nggak ada hitungannya. Tapi jangan salah. Di hadapan Elohim Yahweh, saudara dan saya dipilih. Wow, luar biasa nggak? Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti bagi dunia. Mereka yang hina, serta mereka yang dianggap tidak ada. Saudara tidak dianggap apa-apa, saya nggak dianggap apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita ada di Syamayim bersama Yeshua. Tidak apa-apa. Dunia tidak menganggap is okay. Saya bisa lihat, tidak seperti Saul kemarin. Dia minta dirinya dianggap, betul? Tapi itulah yang menjadi malapetaka. Kita sudah baca ayatnya. Saul berkata, ikut dengan aku, supaya engkau menghormati aku di depan tua-tua bangsa Israel, dan di depan bangsa Israel, prajurit-prajurit ini. Dia minta dihargai. Saya bisa lihat. Dunia boleh tidak menghargai saudara dan saya, tapi yang terpenting adalah Elohim Yahweh menempatkan saudara dan saya sebagai biji matanya. Amin. Luar biasa. Sangat terpelihara, sangat terproteksi, sangat luar biasa. Kita melalui satu fase kehidupan, tidak masalah. Apapun pekerjaan saudara, asal halal, asal tidak menyalahi daftar Elohim, bekerja dengan baik dan jujur, dan pimpinan dengan ruah Yahweh Elohim, tidak ada masalah. Ya, orang dunia yang parah itu yang di India. Mereka pakai sistem apa itu namanya? Hierarki. Apa itu hierarki? Kasta. Kasta. Pakai kasta. Ini golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Saya bisa lihat di Indonesia ada yang pakai golongan itu, kasta. Hindu tuh. Hindu di Bali, Pak. Hindu ya? Yang Hindu Bali. Wih, ketularan ya. Memang akarnya dari sono. Ya. Pakai sistem kasta. Di dalam Elohim Yahweh nggak ada kasta. Betul? Saudara dan saya berharga di hadapan Elohim Yahweh. Dan saudara dan saya terpelihara seperti Elohim Yahweh punya ini dia, biji mata. Ayo. Ya, siapa yang mau bikin masalah dengan saudara dan saya? Ya kan? Ngata-ngatain. Percaya Yahweh itu sesat. Ya toh, percaya Yeshua itu sesat. Saudara mau dikata-katain. Itu berarti ya, bahasa Iraknya itu menculek. Tahu menculek? Menculek. Apa itu menculek? Colok, dicolokin, Pak. Kolok, Pak, kolok. Colok itu umum, tapi kalau menculek itu khusus mencolok mata. Itu menculek gitu. Ya kan? Khusus mata itu diculek gitu. Siapa berani
menculak matanya Yahweh. Nah, itu dia. Ya kan? Siapa yang menjadi lawan saudara dan saya? Tidak ada. Amen. Ya. Jadi apa yang dunia anggap kecil nggak masalah. Jangan punya sifat seperti Saul. Minta dianggap. Yang akhirnya menjerumuskan dirinya jatuh di dalam dosa kesombongan. Kita harus paham hal itu. Yang penting saudara dan saya berharga di hadapan Elohim Yahweh. Amin. Mengapa Elohim Yahweh melihat saudara dan saya berharga? Jawabannya adalah, Karena ada darah Yeshua. ya cuman itu saja saudara. Dia nggak lihat saudara cantik atau jelek, dia nggak lihat saudara pintar atau bodoh, dia tidak lihat saudara kantongnya tebal atau tipis, dia tidak lihat saudara punya rumah atau tidak punya rumah, dia tidak melihat saudara dalam status apapun juga kecuali hanya satu, ada darah atau tidak, itu saja perjanjian. Kalau ada darah, dia akan bela, itu ada punyaku di sana. Itu satu darah. Luar biasa ya. Dan prinsip darah ini, perjanjian darah ini ditiru oleh siapa? Satan. Satu Satan, ya. Ditiru dengan grupnya Satan, yaitu geng Yakuza, kemudian ya mafia. Mereka kan pakai perjanjian darah. Tangannya disobek, pemimpinnya juga sobek, jabatan tangan. Kamu satu darah dengan saya. Saudara bisa lihat, satu darah dalam kejahatan. Ya, jadi diambil, konsep ini diambil. Karena itu saudara dan saya dibela Bapak Yahweh mati-matian. Karena ada darah. Coba ndak ada, lewat. Ya, oke, kita bisa lihat dari peristiwa ini. Kemudian, yang selanjutnya. Ya, yaitu di dalam Fatsal 47. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Silakan Brother Enoch. Kejadian 47 ayat 1 mulai. Terima kasih. Kejadian 47 ayat 1. Maka masuklah Yosef dan menceritakan kepada Firaun serta berkata, ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba, lembu, dan segala yang mereka miliki telah datang dari tanah Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Goshen. 2. Dari antara saudara-saudaranya, ia membawa 5 orang menghadap Firaun. 3. Firaun berkata kepada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Mereka menjawab kepada Firaun, hamba-hambamu ini adalah gembala domba, baik kami maupun leluhur kami. 4. Mereka berkata kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hambamu miliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan. Sekarang perkenankanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. 5. Lalu berkatalah Firaun kepada Yosef, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. 6. Negeri Mesir ini terbuka bagimu. Tempatkanlah ayahmu dan saudara-saudaramu di tanah yang terbaik. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Jika engkau tahu di antara mereka ada pria-pria yang terampil, maka tempatkanlah mereka sebagai pengawas ternakku. Ya, kita stop sebentar ya. Saya perhatikan ayat yang ke-6. Nah, ini dia. Masa kelaparan tapi nggak jadi pengangguran. Betul kan? Saya bisa lihat ya. Jadi beberapa saudara daripada Yosef itu diambil sebagai pengawas ternak daripada Firaun. Langsung, nah itu pasti dapat gaji, saudara. Ya, langsung dapat gaji, sudah dapat tanah terbaik, juga dapat gaji. Ya, jadi padahal saat itu masih ada 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kelaparan itu masih terjadi. Tapi apa yang terjadi? Perlindungan Elohim Yahweh atas tangan mereka. Saya bisa lihat, dapat gaji, iya kan? Dapat pemeliharaan, dapat anugerah yang luar biasa. Nah,
Karena itu saudara, saat saudara deklarasi pemutusan terhadap kutuk-kutuk, kan saudara lakukan kan? Saudara diputuskan kutuk hari ke-6. Itu penting. Karena hari ke-6, setan itu benci sama manusia. Setan mau kirim kutuk khusus untuk manusia itu menderita. Itu harus dipatahkan. Selain kutuk hari ke-6 dipatahkan, kutuk apa lagi? Yaitu kutuk tanah. Kutuk tanah. Karena saudara dan saya itu makan dari hasil tanah. Dan memang betul, Yesus sudah mati. Darahnya sudah netes di tanah terlebih dahulu kan. Sebelum kena di mana? Tabut perjanjian kan kena di tanah dulu, saudara. Kan dah ujuk-ujuk dah, tahu ya ujuk-ujuk ya. Ya. Nggak tiba-tiba atau langsung. Tiba-tiba, ujuk-ujuk ya. Ya itu tiba-tiba ya. Itu langsung ada tabut perjanjian di bawahnya kan tidak mungkin, saudara. Ya pasti itu emas ya, dia pasti diambil. Apalagi itu kados, kudus. Ya, tapi kan itu disimpan di bawah tempat Yeshua mati, disalibkan maksud saya. Nah, sebelum menetes di situ kan itu air dan darah itu kan ngalir dari lambungnya Yeshua, kena tanah terlebih dahulu kan. Secara umum, itu maksudnya loh. Secara umum Yeshua itu sudah cabut kutuk tanah karena saat Adam dan Hawa berdosa, Elohim Yahweh mengatakan terkutuklah tanah. Itu spesifik banget, saudara. Tanah dikutukin. Untung manusia nggak dikutukin. Tanah dikutukin. Nah, Yeshua mati, ada darah dan air. Touch atau apa itu namanya? Menyatu dengan tanah. Sehingga kutuk itu dicabut. Itu secara umum. Buat saudara dan saya harus secara khusus juga. Tidak umum tok, khusus juga. Jadi patahkan kutuknya. Ya. Jadi ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pekerjaan saudara. Usaha saudara. Patahkan kutuknya. Sehingga saudara mendapatkan berkat yang lancar. Bagaimana caranya? Elohim Yahweh yang akan tolong saudara. Amin. Untuk mencukupkan. Elohim Yahweh akan memberikan hikmat. Elohim Yahweh, ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup saudara dan saya akan menuntun. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Saya bisa lihat. Salah satu contoh, Ibu ada Safangfang. Dulu saat kita ada kehilat di LA sana, belum online seperti ini. Tiap minggu itu masak 3 kali, saudara. Karena pertemuannya itu Jumat sore, Sabtu, Minggu. 3 kali. Dan Elohim Yahweh kasih hikmat pimpinan. Special anointing. Untuk masak. Special anointing. Ya. Dia dikasih hikmat. Ini bagaimana begini. Sehingga orang lain itu kalau masak itu 4 jam, 5 jam. Oh dia nggak perlu segitu. Setengah jam jadi, selesai. Makbet jadi semua. Selesai gitu. Iya kan? Rasanya enak gitu. Ya, luar biasa. Itu karena anointing, saudara. Jadi anointing itu bukan hanya untuk khotbah, puji-pujian, enggak, saudara. Semua sisi kehidupan saudara itu kalau ada Elohim Yahweh touch di situ, itu akan jadi luar biasa. Buktinya itu banyak, saudara. Kita lagi belajar tentang Yosef, ditaruh penjara, diberkati. Bayangin, saudara. Jadi bagus penjaranya. Rapi, semua sehat-sehat. Diatur sedemikian rupa oleh Yosef. Apa yang Yosef kerjakan, karena Elohim Yahweh menyertai, berhasil. Sudah bisa lihat. Jadi, habisin dulu kutuknya. Kutuk tanah, kutuk keturunan. Habisin. Kutuk keturunan tuh bikin orang goblok. Saya kasih tahu. Ya, rodok tajam sedikit.
Karena itu diturunkan, kebodohan dari orang tua itu diturunkan. Itu dipatahin dulu supaya kita, saudara dan saya, terima hikmat. Sudah bisa paham untuk mengerjakan. Asal saudara mau dikasih tahu. Kemudian kutuk apa lagi yang harus dipatahkan? Kutuk masa depan. Ini juga harus dipatahkan. Seringkali setan pakai cara menjegal di masa depan. Itu harus dipatahkan. Aku patahkan kutuk masa depan. Sudah bisa lihat. Jadi semua harus dipatahin. Ya, supaya nggak jadi setan tidak punya akses untuk pakai celah menerobos. Sudah bisa lihat, dan puji Bapak Yahweh, saudara akan dibuat berbuah-buah. Amin. Ya, jadi itu prinsip dasarnya ada di sana. Ya, jadi sangat luar biasa. Ini penyertaan cara Elohim Yahweh. Apa yang saudara bisa semaksimal saudara kerjakan, kerjakan. Nggak usah mimpi yang besar-besar dulu. Ikutin apa yang ada padamu terlebih dahulu. Lah kalau saudara sudah S1 atau S2 begitu, ya jangan turun level jadi SD, begitu loh saudara. Ya, sesuai dengan apa yang sudah Elohim Yahweh berikan. Saudara bisa lihat, saya tidak meremehkan yang SD, enggak loh. Ya kan? Jadi sebabnya ini kan banyak ini ceritanya. Ada yang SD, SMP, SMA, kuliah. Yang SD tetap lakukan apa yang Elohim Yahweh percayakan. Nanti akan ditambahkan. Tapi ingat ya, jangan kecantol. Karena harpazo nggak lama lagi. Ya, jadi saudara harus berjalan dengan menggunakan prinsip yaitu kuku belah. Tahu kuku belah? Tahu kuku belah? Kuku belah. Ya, jadi Genap. ya, jadi kuku belah dan memamah biak. Itu dua prinsip, tidak boleh lepas. Ya, kuku belah dan memamah biak. Babi kukunya berapa? Babi. Belah, Pak. Babi kukunya 2 belah, tapi dia tidak memamah biak. Saya bisa lihat. Kuda memamah biak, tapi kukunya berapa? 1. 1. Ya, setiap kakinya 1 ya, setiap kakinya 1. Jadi harus kuku belah dan juga memamah biak. Saudara dan saya memamah biak dafar Elohim, tapi hidup saudara dan saya ada di dua sisi. Pertama, hidup penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Yang kedua, menjalani hidup sehari-hari. Saya bisa lihat, ya ini prinsipnya. Oke, kita teruskan. Nah, ya, Kejadian 47 ayat 7 sampai 12. Silakan Brother. Kejadian 47 ayat 7. Yosef membawa Yakov ayahnya, lalu menghadap Firaun, dan Yakov memberkati Firaun. 8. Firaun berkata kepada Yakov, "Sudah berapa tahun umurmu?" 9. Jawab Yakov kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, dan tidak mencapai tahun-tahun kehidupan para leluhurku dalam pengembaraan mereka." 10. Lalu Yakov memberkati Firaun, kemudian ia undur diri dari hadapan Firaun. 11. Yosef menempatkan ayahnya dan saudara-saudaranya dan memberikan kepada mereka tanah milik di negeri Mesir, di tanah yang terbaik di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. 12. Dan Yosef menyediakan makanan bagi ayahnya, saudara-saudaranya, bagi seisi rumah ayahnya, sesuai jumlah anak-anak mereka. Ya, terima kasih. Perhatikan kalimat tahun-tahun pengembaraanku. Saat Firaun bertanya kepada Yakov, "Kamu umurnya berapa?" Yakov tidak langsung ngomong berapa umurnya, tidak.
tetapi dia memberikan satu kalimat yang luar biasa. Yaitu dikatakan bahwa dia menjawab Firaun, tahun-tahun pengembaraanku. Ya. Nah, ini satu prinsip yang luar biasa. Memang dia kasih tahu umurnya 130 tahun. Tapi dia tidak langsung kasih tahu umur 130 tahun. Tidak. Tapi dia mengawali dengan satu kalimat, yaitu umur tahun-tahun pengembaraanku. Coba kita baca, silakan Brother Enoch buka di dalam dan dibaca di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13 berbunyi, dalam iman mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dari jauh dan diyakinkan olehnya juga menyalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Iya. Saya bisa lihat di dalam Ibrani dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Saya mau berikan satu kalimat, bahwa dunia ini adalah titik terbaik bagi orang-orang di luar Yesua. Tetapi dunia ini adalah titik yang paling buruk buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya akan mendapatkan suatu yang terbaik tidak di dunia ini. Saudara paham? Dunia ini terbaik untuk orang-orang di luar Yesua. Karena setelah ini mereka, ya, bahasa Syrianya itu akan jingkal-jingkal. Tahu jingkal-jingkal? Tahu jingkal-jingkal? Ya. Cingkrak-cingkrak ya Pak. Jingkrak, jingkal-jingkal. Seperti itu. Sepatah dua patah gitu ya. Bukan. Nah, ini kan nggak ngerti kan. Ini kan bahasa Syria. Jadi tolong ada yang penerjemah dari Syria. Tolong ngomong. Ya, jingkal-jingkal. Ya, Jingkrak, lompat-lompat kegirangan, Pak. Jingkrak-jingkrak. Bukan. Lompat-lompat kesakitan. nah, lompat-lompat kesakitan, jingkal-jingkal. Kelojotan ya Pak, kelojotan. Nah, kelojotan, jingkal. Itu bahasa Syria, saudara. Ya. So, mereka akan jingkal-jingkal di alam maut. Itu baru di alam maut loh, saudara. Belum di lautan api, saudara. Jadi bumi ini itu adalah titik terbaik buat mereka. Tapi buat saudara dan saya, ini titik yang buruk. Karena saudara dan saya akan menerima yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sangat-sangat sempurna, jauh lebih baik. Tidak ada Amin. tidak ada kacamata. Tidak ada rambut putih. Kan kemarin saya sudah kasih tahu bahwa kacamata ini kan ngerepoti, saudara. Betul kan? Tidak ada gigi palsu, ya kan? Tidak ada rambut palsu, ya. Tidak ada itu semua. Ya, tidak ada encok, ya, tidak ada kesemutan, tidak ada, saudara. Tapi mungkin semut ada di sana, I don't know, saya tidak tahu. Tapi kesemutan sudah tidak ada. Saya bisa lihat. Tidak ada lagi asam urat, tidak ada lagi kolesterol, tidak ada lagi darah tinggi, tidak ada lagi semua, tidak ada lagi penderitaan. Saudara dan saya akan menerima yang the best of the best. Haleluya. Elohim Yahweh berikan. Dan itu meningkat sampai di Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Jadi itu terburuk buat saudara dan saya. Terburuk. Karena saudara dan saya sudah dijanjiin Elohim Yahweh.
Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran atau timbul dalam hati, itu akan disediakan oleh Elohim Yahweh bagi mereka yang mengasihi Dia. Dahsyatlah. Luar biasa nggak? Karena itu harus punya konsep seperti Yosef. Mohon maaf. Punya konsep seperti Yakov. Tahun-tahun pengembaraan. Saya bisa lihat tahun-tahun pengembara. Kita ini pengembara. Saudara dan saya ini pengembara. Orang asing. Orang asing. Yeshua mengatakan, waktu dia berdoa kepada Elohim Yahweh, karena dia mewakili saudara dan saya, dia ngomong, peliharalah mereka. Mereka bukan dari dunia. Loh, padahal lahirnya Keva itu ya dari emaknya itu dari dunia itu. Yohanan juga dilahirkan itu dari mamanya itu di dunia, tapi Yeshua berkata mereka bukan dari dunia. Itu doa Yeshua. Saudara dan saya disebut sebagai alien. Tahu alien? Makhluk asing. Makhluk asing. Jadi saudara dan saya tidak perlu tersinggung kalau orang lain ngomong, ini gila ini orang. Betul kan? Biarin saja. Yang penting kan kita nggak gila, tapi kita tergila-gila oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua. Betul kan? Saudara dan saya dianggap sebagai alien, makhluk asing. Nggak masalah. Memang kita bukan dari dunia, saudara dan saya bukan dari dunia. Kita akan menempati satu tempat yang jauh lebih baik di sono, gitu. Ya, di Yerusalem yang baru. Mau dikatain alien sih ya enggak masalah. Karena Yeshua sudah bilang, kamu bukan dari dunia, mereka bukan dari dunia seperti aku bukan dari dunia. Posisi saudara dan saya itu sudah dipindah. Amin. Saudara dan saya sudah pindah posisinya. Amin. Haleluya. Ya, sementara doang gitu loh. Sementara saja kita sebagai pengembara. Tapi saudara dan saya sudah pindah. Pindah posisi. Karena saudara dan saya sudah pindah posisi, kitab Ibrani mengatakan saudara dan saya bisa naik ke bukit Sion. Loh Pak, saya nggak punya visa ke Israel, nggak perlu pakai visa, nggak perlu pakai pesawat terbang, nggak perlu pakai paspor, ya, cuman pakai apa? Kemuliaan. Loh, belum ya, kita belum terima tubuh kemuliaan sekarang. Kata Yesus ya Pak. Pakai apa? Kita ke Bukit Sion? Virtual reality. Ya kita ucapkan saja praise and worship. Kita udah ketemu dengan Elohim Yahweh. Kan begitu kitab Ibrani mengatakan kan? Betul kan? Di Sion. Ibrani 12 ayat 22. Silakan Brother Enoch untuk baca. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke kota-kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Sudah bisa lihat? Sudah pegang ayat ini. Saudara bisa ke Yerusalem. Tapi maksudnya Yerusalem sorgawi. Kalau punya kesempatan ke Israel ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau nggak punya kesempatan, jangan berkecil hati. Di tempat saudara masing-masing, saudara dan saya bisa ke Yerusalem sorgawi. Ke Gunung Sion. Kemana? Ya, ayat 23, silakan dilanjut. Ayat 23. Kepada kumpulan dan gereja yang sulung, yang telah terdaftar di Syamaim, dan kepada Elohim, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan.
Sudah bisa lihat 24 dan kepada siapa lagi? Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, dikatakan ayat 22, tetapi kamu sudah datang. Sudah datang, itu past time, lampau. Sudah datang, berarti sekarang tetap bisa datang. Karena sudah datang, terus dilanjutkan, begitu maksudnya. Ketemu dengan siapa saja, pergi ke tempatnya, Gunung Sion, Yerusalem, Syamayim, kota Elohim, sekarang loh. Nggak usah nunggu nanti. Jantung berhenti, tutup mata, otak tak berfungsi. Tidak, sekarang. Kemudian kepada siapa? Kepada Kehilat yang sulung, yang telah terdaftar di Syamayim. Kepada siapa lagi? Ketemu Elohim. Ini, kepada Elohim, hakim semua orang. Loh, ketemu loh dengan Elohim. Bukan cuma itu saja. Kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Kepada malaikat-malaikat yang setia pada Bapa Yahweh. Kepada Yeshua. Dan kepada darah. Ini penting. Kepada darah itu, kita bisa datang. Saudara bisa ambil. Saya bisa lihat. Saudara tutup mata sekarang. Tutup mata. Saudara arahkan tangan saudara seperti tangan saya, seperti ini. Saudara tutup mata. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Di depan saudara ada darah Yeshua. Ambil darah. Ambil, rasakan. Ambil. Rasakan dan lihat melalui mata saudara yang terpejam. Darah itu berlumuran di tangan saudara. Ambil. Ambil. Jamah darah itu. Saudara bisa letakkan di hati saudara. Tubuh saudara, saudara bisa letakkan di pikiran saudara, saudara bisa letakkan di tubuh saudara. Ambil dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Saudara buka mata lagi. Saudara bisa lihat. Saudara sudah datang kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan. Loh, saudara jangan macam-macam loh dengan virtual reality. Kita barusan mempraktekkannya, bukan? Darah itu hidup loh sampai hari ini. Dibuktikan loh. Dengan Ron Bayet. Kromosomnya 24. Hidup. Dan dikatakan dalam Wahyu 12, dengan darah itu dikalahkan semua setan. Cara ngambilnya bagaimana? Loh, sekarang sudah ada kok di sekitar saudara. Ambil. Ambil. Saudara bisa lihat. Ya. Tapi kalau sudah ngomong, mana nggak kelihatan? Loh, keliru caramu. Nggak pakai virtual reality. Karena itu kamu nggak dapat. Yeshua mengatakan, apa yang kamu minta, percayalah kamu sudah mendapatkan. Dapat. Saudara bisa lihat. Nanti saudara perhatikan. Impact-nya luar biasa. Bisa ambil darah itu. Amin. Ya, jadi jangan keluar konteks, oke? Konteksnya tetap dalam daftar Elohim. Luar biasa. Haleluya. Jadi saudara dan saya harus paham tahun-tahun pengembaraan. Ya. Selama hidup, ya, selama hidup, maka penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim karena saudara dan saya punya yang jauh lebih baik dari dunia ini, yaitu di dalam Yerusalem yang baru. Yang berikutnya, saya akan coba selesaikan pasal 47 ini. Silakan Brother Enoch untuk bagian selanjutnya. Ayat 13 dan selanjutnya. Terima kasih. Kejadian 47 ayat 13. Maka tidak ada lagi makanan di seluruh negeri, karena kelaparan sangatlah hebat. Tanah Mesir dan tanah Kanaan menjadi tidak berdaya akibat kelaparan itu. 14.
Yosef mengumpulkan semua uang yang diperoleh di tanah Mesir dan di tanah Kanaan sebagai uang pembayaran dari gandum yang dibeli mereka. Lalu Yosef membawa uang itu ke dalam istana Firaun. 15. Ketika semua uang dari tanah Mesir dan tanah Kanaan telah habis, maka semua orang Mesir datang kepada Yosef dan berkata, "Berikanlah kepada kami makanan, atau apakah kami harus mati di hadapanmu karena kami kehabisan uang?" 16. Maka Yosef berkata, "Berikanlah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu ganti ternakmu, bila uangmu sudah habis." 17. Lalu mereka membawa ternak-ternak mereka kepada Yosef. Kemudian Yosef memberi makanan kepada mereka ganti kawanan kuda, domba, lembu, keledai, jantan. Dalam tahun itu, Yosef memberi mereka makanan ganti semua ternak mereka. 18. Setelah tahun itu berakhir, pada tahun kedua mereka datang kepadanya dan berkata, "Kami tidak mau menyembunyikan di hadapan tuanku bahwa setelah uang kami habis dan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tersisa di hadapan tuanku kecuali tubuh dan tanah kami." 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah diri kami dan tanah kami ganti makanan, maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Firaun. Dan berikanlah benih, maka kami akan tetap hidup dan tidak mati. Dan tanah itu tidak menjadi tandus. 20. Lalu Yosef membeli seluruh tanah Mesir bagi Firaun, karena orang-orang Mesir telah menjual setiap ladangnya, karena kelaparan itu sangat dahsyat terjadi atas mereka. Lalu semua tanah di Mesir menjadi milik Firaun. 21. Mengenai rakyat itu, ia memindahkan mereka ke kota-kota dari ujung perbatasan Mesir yang satu sampai pada ujung yang lain. 22. Hanya tanah para imam saja yang tidak dibelinya, karena bagi para imam ada tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan yang diberikan Firaun kepada mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah mereka. 23. Berkatalah Yosef kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu." 24. Pada waktu panen, kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Firaun, dan 4 bagian adalah milikmu, untuk benih ladang dan untuk makananmu, dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu, dan untuk makanan bagi anak-anakmu. 25. Lalu mereka berkata, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata tuanku dan boleh menjadi budak Firaun." 26. Yosef menjadikan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Firaun. Hanya tanah para imam saja tidak menjadi milik Firaun. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat sebelum mereka kehabisan barang-barang mereka, orang Mesir maksud saya, ini bukan untuk Israel ya, karena untuk Israel dan keluarganya, Yakov dan keluarganya, keluarga Yosef, mereka dipelihara oleh Yosef. Mereka, orang-orang Misraim itu, mereka kehabisan makanan. Ya, kehabisan makanan. Berulang-ulang dikatakan mereka cari makan. Cari makan. Tapi Yosef menunggu sampai mereka cari sesuatu yang bukan makanan. Yaitu mereka cari apa? Mereka cari benih. Saya perhatikan. Kalau saya perhatikan baik-baik, mereka punya uang, dia bilang, "Kita beli makanan." Betul? Kemudian mereka jual barang-barangnya. Mereka dapat makanan. Dikasih makanan. Nah, sekarang apa bedanya? Makanan dan benih. Ya, dikasih makanan. Sampai mereka harus sadar bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan hanya makanan. Makanan ya memang dibutuhkan, saudara. Tetapi
ada sesuatu yang lebih dari makanan, yaitu benih. Saudara bisa lihat, mana yang dibutuhkan, makanan atau benih? Ya jawabannya dua-dua, saudara. Makan benih tok ya sakit perut lama-lama, betul? Benih dibutuhkan untuk kedepannya, tapi hari itu perlu makan. Tapi benih itu mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Untuk menyediakan makanan di masa yang akan datang. Nah, ini dia. Jadi proses ini harus dilalui. Harus ada benih yang akan juga dijadikan makanan. Bahkan Yosef mengatakan, aku kasih kamu benih sekarang. Pertamanya mereka minta makan. Dimasain, digorengin nasi goreng, bakmi goreng, ya, digorengin. Nasi tumpeng dikasih makanan, tapi tidak dikasih benih. Kenyang. Jadi mungkin kan dikasih makanan kan. Jadi mungkin Yosef itu ya buka yang namanya apa itu namanya? Pasar. Buka pasar. Mungkin loh ya, saya bilang mungkin. Kan dia bilang ngomong makanan kan. Jadi buka pasar, mereka beli dengan uang. Tiap kali beli, lama-lama habis uangnya. Wah, makanannya dia makan, nggak jadi apa-apa. Buang ke jamban. Betul kan? Selesai, hilang. Datang lagi. Ya kan? Habis uangnya. Aku akan beri kamu, kan tulisannya begitu tadi. Aku akan beri kamu sampai habis uangmu. Beri apa? Makanan, bukan benih. Sebetulnya mereka itu mau dididik sama Yosef. Minta apa kamu? Mau beli apa? Makanan, baik, tak kasih makan. Gak sadar, sampai habis duitnya. Gak buka pikirannya. Habis gitu apa lagi? Ternaknya dijual. Dapat duit kan? Dibeli sama Yosef. Gak apa-apa. Kamu jual, saya beli. Namanya dia governor, saudara. Ya dibeli. Begitu dibeli, dapat uang. Uangnya pergi ke pasar. Yang buka sih Yosef. Jadi Yosef Food court, Pak Yosef, food court. Food court, iya food court itu lebih tepat food court. Jadi boleh milih. Ini bagian nasi campur, ini bagian nasi kuning, ini bagian nasi rames, nasi rawon dan semuanya, ya kan? Saya nggak tahu di Mesir ada nasi rawon apa enggak, tapi yang jelas di Amerika ada. Punya ibu ada sama yang enak sekali. Iya, jadi mereka beli, uangnya kembali lagi ke Yosef. Ya, mereka sudah makan kenyang, mereka belanja makan kenyang. Ya, bahasa Libanonnya setelah selesai makan, bahasa Libanonnya adalah ngaplo. Tahu ngaplo? Gigit jari, ngaplo. Habis nasi ramesnya, nasi gorengnya, ya, telur uduknya semua habis. Duitnya juga hilang. Betul? Ngaplo, gigit jari. Mau ngapain lagi? Apa yang ada barangnya mau dijual? Tanah sekarang dijual. Ya ngaplo mereka. Karena apa? Karena dapat makanan. Dididik seperti itu sama Yosef, gak ngerti-ngerti. Ya, tapi Yosefnya tambah kaya ya. Maksudnya Firaunnya tambah kaya. Kan dia cuma saluran aja. Tambah berlimpah-limpah. Dapat duit seluruh Mesir. Duitnya masuk semua, saudara. Lewat food court, lewat macam-macam. Akhirnya mereka sadar. Lah ini aku beli makanan, ujung-ujungnya cuman ke jamban. Nggak bisa tumbuh apa-apa yang di jamban. Ya kan? Waduh, mikir dia. Mereka mikir, wah salah konsep ini. Seharusnya bukan makanan ini. Ini harus ada rantai sistem. Minta apa? Benih. Ini dia. Baru sadar setelah bangkrut. Habis. Nggak ada uang, nggak ada ternak, selesai semua. Ya, akhirnya mereka baru sadar. Rugi nggak? Rugi. Tahu gitu, ambil benih dulu pertamanya, betul? Jadi nggak kehilangan semuanya. Baru mereka sadar setelah semuanya dikuras habis sama Yosef.
Iya ya, aku butuh benih. Nah, begitu mereka butuh benih, Yosef bilang, 1/5 buat Firaun. Oke, 1/5. 4/5, pertama, kamu harus nabur. Nah, ini diajari, saudara. Yang kedua, dari situ kamu bisa dapat makanan, dari situ kamu bisa menghidupi keluargamu dan ternakmu. Tapi 20% masuk ke Firaun, pajak 20%. Tidak ada pilihan, mereka terima benih. Sudah bisa lihat. Ya, ini sebetulnya konsep yang Bapak Yahweh mau berikan. Saudara dikasih kreativitas oleh Elohim Yahweh. Ya, dikasih tanggung jawab, dikasih kreativitas, dikasih benih. Sehingga saudara bisa memperbanyak, bermultiplikasi. Saya bisa lihat, sehingga kedepannya saudara bisa menghidupi diri saudara sendiri, bisa juga untuk apa itu namanya bayar pajak buat negara, dan kemudian bisa juga untuk apa keluarga, bahkan kalau bisa lebih besar bisa jadi impact, dan juga bisa jadi reward saudara, bermultiplikasi. Inilah kekuatan benih. Saya bisa lihat, memang untuk benih harus ada bayar harga. Bayar harganya benih apa? Waktu. Saudara tabur benih sekarang tumbuh enggak langsung? Teriakin sampai 100 kali sampai melet-melet enggak akan tumbuh, saudara. Saudara harus sirami, saudara tumbuhkan, dipelihara baik-baik baru tumbuh. Saya bisa lihat ada yang punya ayam dari benih kecil. Saya bisa lihat, wah saya nggak sabar, kepingin makan daging ayam. Masih kecil saudara sembelih, habis. Ya jelas habis. Lah yang mau nunggu 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi sudah besar bertelur kemudian diternakkan jadi peternakan. Begitu loh saudara. Saya bisa lihat saudara dapat telurnya, saudara dapat dagingnya. Ya, tapi semuanya dari benih terlebih dahulu. Dan ini merupakan cycle. Saya bisa lihat. Jadi ada cycle tabur dan tuai. Saudara dikasih hikmat sama Elohim Yahweh. Nanti di Syamayim mau terima rewardnya banyak atau sedikit. Ya tergantung dari taburannya. Nah, nek taburannya sedikit, ya sudah dapatnya sedikit kekal selama-lamanya. Ingat ya, keselamatan tidak sama dengan rewards. Keselamatan tidak sama dengan rewards. Keselamatan itu anugerah. Rewards itu saudara harus kerjakan. Ya, harus kerjakan. Jadi harus ada sisinya. Oke? Jadi itulah yang harus saudara kerjakan selama masih nunggu ini. Yang berikutnya, bagian terakhir. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Silakan Brother Enoch. Kejadian 47 ayat 27. Maka tinggallah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen. Mereka mendapatkan tanah milik di situ, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak. 28. Yakov hidup di tanah Mesir 17 tahun. Maka umur Yakov, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. 29. Ketika Israel sudah mendekati kematian, maka ia memanggil Yosef anaknya dan berkata, sekarang, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, aku minta letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan kamu berbuat kebaikan dan kebenaran bagiku. Aku minta, janganlah kamu menguburkan aku di Mesir, tetapi aku ingin dikuburkan bersama dengan leluhurku. Dan kamu harus membawa aku dari Mesir dan menguburkan aku di dalam perkuburan mereka. Dan ia berkata, aku akan melakukan seperti perkataanmu. 31, ia berkata, bersumpahlah kepadaku. Lalu Yosef bersumpah kepadanya, dan Israel bersujud di sebelah tempat tidurnya.
Ya, terima kasih. Sudah perhatikan Israel, yaitu Yakov yang diganti namanya oleh Elohim jadi Israel, sudah mendekati kematiannya. Ya, dan dia minta supaya dia dikuburkan. Di mana dia dikuburkan? Sudah pasti tahu. Makpela. Yakub di Makpela. Mapela. Mahpela, di Gua Mahpela. Ya, di Gua Mahpela. Jadi ada berapa yang telah dikuburkan di Gua Mahpela beserta dengan Nah, Abram, Sarai, Sarah, Yakob, Lea, Ishak dan Ribka. ya, Ada 6 orang. 6. Dan kita sudah tahu ya kebenaran Gua Mahpela itu berbicara 6.000 tahun. Betul kan? Ya, saya sudah ajarkan sama saudara. Saya lupa itu di sebelah mana. Saudara bisa cari sendiri. Gua Mahpela. Pas Yakub Iya, itu kematian Lea, kematian Rahel maksud aku. iya, kematian Rahel. Iya, terima kasih Brisco. Ya, saya Sama. lihat pengajaran di sana. Kematian Rahel. Gua Mahpela itu adalah identik dengan 6.000 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Kebangkitan. Kebangkitan. Iya, kebangkitan. Jadi Gua Mahpela kosong. Kalau sampai ada hari ini yang mengatakan di sinilah tulang-tulang Abraham, saya nggak tahu yang pernah ke Israel ada yang memang begitu atau tidak, saya nggak tahu. Saya cuma searching aja. Brisco tahu. Gimana? Iya, kami pernah ke Hebron tahun 2023 ke Aha. situsnya itu yang Dibilang kuburan. dibilang Kuburan kuburan Abraham. keluarga Abraham dan sampai ke Yakub. Oke. Mereka menyatakan tulangnya masih di sono. Enggak, cuman prasasti dan kuburnya aja. Kuburnya saja. Iya. Oke. Berarti lebih jelas. Ya, kalau tidak ada tulang-tulangnya di sana, berarti sudah dibangkitkan oleh Yeshua. Kapan dibangkitkan? Saat. Pas kematian Yeshua itu, Ya, betul. Kematian Yeshua. Ya, jadi ada 6 orang di sana, yaitu 6.000 tahun. Setelah itu dibangkitkan. Nah, itu identik dengan Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1.000 tahun. Itulah kebangkitan. Saya bisa lihat ya. Dan hubungannya dengan, kita tahu kerajaan 1.000 tahun adalah Sukot. Siapakah yang dikuburkan di Sukot? Tidak. Yosef. Yosef. Luar biasa ya. Satu picture yang luar biasa ya. Kuburan saja bisa bicara. Setelah nggak percaya, rugi besar. Iya, itu kedahsyatan. Baik, saya akan selesaikan. Nah, tahun kematian atau kematian daripada Israel sudah mendekat. Ya, setiap manusia ditakdirkan mati, kecuali Harpazo. Amin. 3:19. Dengan bercucuran keringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah, karena disitulah engkau telah diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Ya, manusia akan kembali kepada debu. Darah dan daging secara fisik tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Karena itu saudara dan saya mendapat bagian, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, jadi ini prinsip yang Elohim Yahweh sudah nyatakan dalam firman-Nya. So, jadi Elohim Yahweh itu sudah tahu ke depannya. Sudah tahu. Ya, sudah tahu terlebih dahulu kapan manusia ini akan mati. Karena itu Elohim Yahweh berusaha dengan segala cara untuk bisa sebelum waktu itu tiba, diusahakan orang itu sudah sujud nyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dengan pola yang benar. Elohim Yahweh tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ibrani 4:13. Silakan Brother Enoch. Oke, saya bacakan. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapannya. Kepada Dialah kita harus memberi pertanggungjawaban. Di hadapan Elohim Yahweh tidak ada yang tersembunyi. Masa lalu, masa sekarang,
masa depan. Saudara bisa lihat, saudara dan saya itu hanya bisa melihat masa sekarang dan masa lalu. Tapi masa depan, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi Elohim Yahweh sudah bisa melihat. Ya, dan itu buat saudara dan saya, buat manusia itu rahasia. Saudara dan saya hanya dikasih tahu hari ini dan kemarin sebagai sejarah. Untuk besok itu bukan hari saudara dan saya, bukan hari manusia. Karena itu kitab Ibrani mengatakan kalau hari ini engkau mendengar suaraku, bertobat. Bertobat itu hari ini, enggak besok. Jadi kalau ada orang yang menjanjiin sama saudara, percaya Bapak Yahweh dalam Yesua, ya saya akan percaya nanti 2 tahun lagi. Atau nanti setelah mendekati kematian. Percayalah orang itu tidak akan pernah percaya. Kalau dia mau percaya hari ini. Karena hari ini adalah di tangan saudara dan saya, di tangan manusia. Besok bukan. Saya bisa lihat besok tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Bisa diprediksi. Ya, tapi secara spesifik nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya dengar katanya Medan tenggelam ya dengan air. Benar nggak itu? Iya Pak, longsor lagi Pak, banyak yang mati. Banjir, Itu Pak, jalan banjir. antara yang di Brastagi itu loh. Korbannya berapa? Nutupin itu, Pak. Korbannya berapa? Ya, kayak tenggelam mobil-mobil. Iya, saya lihat itu. Itu sampai beritanya sampai di berita di American News di sini. Iya, saya lihat pada tenggelam semua. Kapan hari Spain tenggelam? Banyak yang mati Pak di Medan. Itu longsor ada ketimbun 9 orang satu tempat. Di tempat lain nggak tahu, belum tahu Pak. Banyak yang mati Pak. Banyak yang mati. Apakah mereka mikir seminggu yang lalu, minggu depan ada tanah longsor dan menutup saya? Tidak ada yang mikir seperti itu. Tidak ada. Semua tidak pernah diduga. Saya bisa lihat, tidak pernah diduga. Akhirnya terjadi. Apa yang terjadi? Tinggal penyesalan. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Sudah bisa lihat. Ya, bagaimana dengan peristiwa Hizkia? Hizkia mendapatkan kemurahan dari Elohim Yahweh. Berapa tahun? 15. 15 tahun. 15 tahun. Pertanyaannya bukan setelah dia mendapatkan mujizat. Pertanyaannya adalah di dalam 15 tahun itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Ternyata Tidak baik, Pak. tidak. Tidak Tidak baik. baik. Tidak baik. Dalam 15 tahun itu apa yang terjadi? Tidak ada ditulis apa yang menjadi blessing yang luar biasa. Bahkan yang turun adalah curse atau kutuk. Gara-gara ada utusan dari Babel mengucapkan ya bersukacita melihat Hizkia disembuhkan oleh Elohim Yahweh. Saking girangnya pamer, ditunjukkan semua. Tidak ada yang disembunyikan. Nabi Yesaya datang. Apa yang kamu tunjukkan? Hizkia berkata, aku tunjukkan semuanya. Begitu akan terjadi bahwa semua yang kamu tunjukkan akan dibawa ke Babel. Dan saat itu dia punya anak yang sangat jahat, yang lahir di masa ekstra 15 tahun. Tidak ada yang baik. Padahal Elohim Yahweh bilang, kamu pulang sekarang. Enak mana? Pulang atau nambah tahun? Mestinya dalam situasi itu ya, situasi lain cerita ya. Dalam situasi itu sebetulnya Hizkia berkata, lebih baik dia pulang. Aman. Aman. Saya bisa lihat.
Perpanjangan usia 15 tahun ini terjadi juga karena doa daripada Ibu Ada Safangfang. Bukan buat Hizkia. Ingat ya, Hizkia itu zamannya sebelum Yesua. Jadi tidak mungkin Ibu Ada Safangfang berdoa untuk ayahnya saat itu. Dapat perpanjangan 15 tahun. Kalau saudara mendengarkan kesaksiannya di Manusia Elohim. Ya, dapat perpanjangan ekstra karena ada satu anak kecil yang berteriak dan Elohim Yahweh mendengar. Itu kesaksian yang terjadi dalam kehidupan Ibu Ada Safangfang. Tapi itu baik. Saya bisa lihat, ya karena dengan ayahnya kembali lagi, terpelihara keluarganya. Saya bisa lihat. Tapi untuk Hizkia sudah dikasih tahu sama Elohim Yahweh. Ayo pulang. Sudah enak. Tapi dia minta kemurahan. Orang yang minta kemurahan ada risiko. Ya, ada risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah Hizkia tidak menjaga baik-baik. Ini bahaya. Ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Jadi inilah akhir daripada Fatsal yang 47. Ya, puji Bapa Yahweh. Kita akan terus bergulir untuk menyelesaikannya dalam kitab Bereshit ini. Ya, jadi saudara tinggal punya PR 3 Fatsal. 47 selesai kan? Berarti 48, 49, 50. Ya kan? Selesai, kita akan masuk di dalam kitab Keluaran. Ya, oke, haleluya, puji Bapa Yahweh. Jadi ini cara menggali, ya, bukan satu topik. Kita fokus di satu topik, ya. Tapi kalau seperti ini pengajarannya kita menggali. Ini bicara apa, ini bicara apa, ini bicara apa, dan kita gali, begitu. Ya, haleluya. Dan biasanya di dalam penggalian ini, ya, tantangannya satu, saudara. Challenge-nya. Ya, challenge-nya. Apa challenge-nya? Kalau menggali daftar Elohim? Challenge-nya apa? Stamina. Challenge-nya adalah ngantuk. Oh. Yang berhubungan dengan stamina. Betul? Ya, persis seperti yang terjadi sama Rabi Saul. Rabi Saul menjelaskan daftar Elohim panjang lebar, Bible study. Ya, inilah yang disebut Bible study. Akhirnya ada yang ngantuk. Jatuh dari loteng. Plek, mati sudah jatuh. Ya, karena apa? Salahnya siapa? Salahnya yang mendengar. Lo mendengar duduk di jendela. Ya ngantuk, ya ditiup sama angin, ya semilir-semilir gitu, ngantuk, jatuh, plek, mati. Untungnya apa? Untungnya dia bangkit dari kematian. Ya, jadi inilah kalau saudara belajar daftar Elohim perlu stamina supaya tidak ngantuk. Ya, puji Bapa Yahweh. Haleluya. Kita akan satukan hati dalam doa, kita akan worship, dan setelah itu kita akan masuk dalam Q&A. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur Kau terus menambahi dengan pengertian daftar Elohim supaya umat Elohim Yahweh, manusia-manusia Elohim, 5 gadis yang bijaksana ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan dengan ajaib, dipersiapkan terus untuk masuk dalam hartatsu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo tidak lama lagi, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, mengenakan tubuh kemuliaan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapa yang berkati saudara sekalian. Shalom.